terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sumber daya, bukan hanya yang ada di bukan yang hanya ada di Indonesia, tapi juga yang ada di luar negeri. Karena biasanya di luar negeri itu jauh lebih memperhatikan kesinambungan pesisir dan laut, yang tak amatin selama beberapa kali melihat tentang kayak proyek reklamasi di Jepang. Itu benar-benar mereka melihat keberlanjutan atau berkesinambungannya proyek tersebut terkait dengan ekosistem. Jadi dua hal yang harus diperhatikan ketika membuat suatu proyek atau membuat suatu program adalah, yang pertama, program itu dilakukan secara terpadu, dan yang kedua dilakukan secara berkelanjutan, berkesinambungan gitu ya. Terpadu itu artinya tidak hanya memperhatikan satu sektor saja, tetapi sektor-sektor yang lain juga diperhatikan dan terjadi kerjasama antar sektor itu. Dan yang kedua, berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan yang akan terkena dampak dari proyek tersebut. Entah itu proyeknya reklamasi, pembangunan pelabuhan, breakwater atau apa. Jadi bukan hanya asal memanfaatkan atau menghabiskan duit gitu. Biasanya kan kalau dinas-dinas atau lembaga-lembaga ketika di akhir tahun itu masih banyak dana, itu kan kayak berbondong-bondong menghabiskan dana untuk program ini gitu. Jadi harapannya program itu benar-benar dipikir secara matang, disurvei dulu keberlanjutannya nanti seperti apa, efeknya terhadap lingkungan seperti apa, sehingga tidak asal gitu. Walaupun memang tidak semua kayak gitu. Nge-save dananya biar tidak banyak dipakai, sehingga khawatirnya itu nanti di akhir tahun kekurangan dana, mungkin seperti itu. Jadinya biasanya itu Ya, kedengeran, Bu. Komisi Perikanan Internasional dan berbagai institusi mulai mendirikan praperat di berbagai jenis bagian laut untuk mengecek. Jadi property right itu rejim ya, merupakan institusi sosial yang kompleks karena karakteristik open access dan common property laut. Isinya laut itu bebas bergerak kemana-mana. Kemudian peran laut dalam sistem ekologi secara global, bebas dan kebijakan konservasi, pengaruh antar generasi dan antar spasial dan penggunaan sumber daya laut, pengaruh aktivitas manusia di laut, seperti misalnya terjadinya pencemaran, otomatis akan membuat ikan yang mungkin adanya awalnya di Indonesia, dia mau pindah properti laut, sumber daya alam di laut, otomatis seperti ikan misalnya, dia akan mencari lokasi yang aman buat dia memijah. Jika dalam suatu lokasi di Indonesia misalnya terjadi pencemaran, maka dia akan mencari tempat untuk berpindah yang lebih aman bagi dia untuk proses keberlangsungan hidupnya. Gitu. Nah, seperti ini. Jadi hal-hal yang disebutkan di atas tadi mendorong kegagalan pasar, artinya pemerintah kan tidak bisa
mengeklaim misalnya ikan ini adalah punyanya kita, punya Indonesia, terus bisa diprediksi karena terjadi pencemaran dia pindah, udah gagal jadinya bukan hak miliknya Indonesia lagi. Karena kita nggak mungkin naruh di ikan itu apa itu namanya sensor gitu ya. Ini ikan Indonesia gitu, jalannya kemana? Sensornya aja berapa gitu, ikannya harganya berapa kan jauh sangat ini banget gitu, rugi lah. Gitu. Nah, kemudian itu tadi terkait dengan pengelolaan ini ya, terkait property right yang sedikit kesusahan untuk menentukan. Kemudian yang selanjutnya itu masalah pengelolaan sumber daya di kawasan pesisirnya. Seperti menipisnya sumber daya, pencemaran termasuk salah satunya. Bencana alam juga menjadi salah satu faktor. Keanekaragaman hayati, meningkatnya permukaan air laut, erosi pantai, pemanfaatan lahan, daerah bawahan, benteng alam, konflik sumber daya. Ini biasanya kalau konflik sumber daya itu sumber daya manusia ya, bukan sumber daya alam. Nah, bila kita hubungkan dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia, ada 3 isu utama sebenarnya yang sedang dihadapi. Yang pertama itu, isu degradasi biofisik lingkungan pesisir. Baik itu karang, stok ikan, erosi pantai, pencemaran, sedimentasi, dan siltasi atau siltasi ya. Nah, degradasi biofisik ini terkait lingkungan pesisir ya. Sudah disebutkan di situ karang itu terjadinya apa namanya? Bisa karena sedimentasi juga, jadi saling menyambung sih itu. Stok ikan bisa jadi disebabkan juga karena karangnya rusak. Terjadi pencemaran sedimentasi yang menyebabkan karang itu mengalami pemutihan bleaching, sehingga ikannya juga semakin menipis gitu ya. Terus kemudian terjadinya erosi pantai juga bisa berpengaruh karena faktor-faktor seperti mangrove-nya misalnya dibabat habis sama orang-orang yang tidak tahu sebenarnya manfaat mangrove itu. Jadi itu yang pertama degradasi biofisiknya, fisik yang ada di yang menopang yang ada di laut. Yang kedua, isu konflik pemanfaatan dan kewenangan di wilayah pesisir, sehingga mengurangi aktivitas pengelolaan pesisir secara lestari. Ini kayaknya ada yang mau masuk ya. Oh enggak, siapa sih yang mau masuk? Putus-putus? Iya kah? Udah nggak putus-putus ya? Nah, sinyal. Iya, Bu, putus-putus. Kamu jalan? Enggak ada, Bu. Balik ya? Nah, mana tadi ya? Sampai mana tadi? Sampai arang itu, Bu. Entah ngajar. Sendiri yang perikanan mau jalan sendiri, padahal itu dalam satu kompleks yang saling terkait. Nah, kalau dikolaborasikan sebenarnya akan efektif pengelolaannya. Misalnya saling bagi tugas yang survei terkait lokasi perairannya Dinas Lingkungan Hidup misalnya. Jadi nggak semua masing-masing berlomba-lomba untuk ngecek kualitas air gitu. Dananya juga otomatis akan tersedot banyak kan. Nah, jadi nggak efektif. Efektif itu jadinya tenaga yang dibutuhkan juga. Tenaga yang ada itu bisa dialokasikan untuk banyak hal yang berbeda-beda gitu loh. Jadi bukan gini, bukan masing-masing dinas itu untuk yang kualitas air, pariwisata mengadakan sendiri, lingkungan hidup mengadakan sendiri, perikanan mengadakan sendiri. Padahal untuk satu lokasi yang sama misalnya, itu kan nggak efektif banget buang-buang duit. Nah,
kalau kerjasama terpadu antar sektor, maka selain di situ ada penghematan dana juga, bisa dialokasikan ke program yang lain. Jadi apa namanya ya? Jadi sinergi gitu kalau misalnya ada kekurangan, karena ada beberapa hal yang mungkin tidak diketahui oleh orang pariwisata atau wisata, mungkin hanya terkait dengan keindahannya, tapi dari sisi lingkungannya DLH mungkin lebih tahu kayak gitu. Jadi banyak bidang ilmu, banyak kepala dengan bidang ilmu yang berbeda-beda itu sangat penting sekali untuk pengelolaan pesisir. Yang ketiga, ketidakpastian hukum sering terjadi karena adanya ambiguitas pemilikan dan penguasaan sumber daya. Nah, itu yang kadang jadi bingung. Ini sebenarnya mengelola siapa sih gitu. Cuma sekarang sudah lebih jelas sih, kayak misalnya terkait dengan masalah perikanan. Kalau masalah perikanan, wilayah pantainya itu misalnya nelayan, perikanan tangkap. Nelayannya yang memanajemen itu adalah Dinas Perikanan daerah. Sedangkan lautnya itu apa namanya tanggung jawabnya provinsi, seperti itu udah dibagi dengan jelas. Kalau kayak gitu enak, jadi tidak ada tumpang tindih atau kebingungan ini sebenarnya tugasnya siapa sih gitu. Nah, secara kuantitatif, secara angka ya, terdapat 80% isu pesisir akibat interaksi antara manusia yang memanfaatkan sumber daya pesisir dengan lingkungannya dan akibat tindakan pihak lain, misalnya kerusakan mangrove, kerusakan karang, pengerukan pasir laut yang dilakukan oleh nelayan, penyelam, masyarakat, dan juga pengusaha-pengusaha. Persoalan dasar adalah tidak efektifnya pengelolaan, itu yang terjadi selama ini. Nah, untuk pengelolaan itu tadi terkait masalah-masalah yang ada, terkait dengan masalah property right, sumber daya alam di laut, kemudian masalah yang klasik yang sering terjadi itu yang kurang keterpaduan antara beberapa sektor. Nah, sebenarnya terkait dengan RT RW itu juga menjadi salah satu awal ya, menjadi salah satu awal sebenarnya sebelum mereka melakukan proses uh, apa namanya program. Oh, ini ada di sini. Jadi prinsip-prinsip yang perlu dipegang sebenarnya dalam pengelolaan sumber daya kelautan, yang pertama proses musyawarah dalam pengelolaan. Jadi terjadi kolaborasi antara, saya ulang-ulang lagi ya, biar kalian itu ketika nanti ke masyarakat, atau mungkin sekarang sudah mulai terjun ke masyarakat, nggak egois gitu ya, nggak berpikir tugasnya sendiri, tapi memikirkan itu tugasnya bareng-bareng. Proses musyawarah dalam proyek satu proyek atau satu program misalnya, tidak hanya pemerintah daerah itu juga melibatkan stakeholder dan juga stakeholder itu contohnya misalnya UKM. Terus kemudian akademisi juga dilibatkan di situ terkait dengan keilmuannya. Gimana nih kalau mau dibangun breakwater daerah ini aman nggak? Oh, di situ nggak bisa gitu. Misalnya di situ ada terumbu karang. Kalau posisinya seperti itu akan memicu terjadinya sedimentasi. Nanti sedimennya itu akan mengenai terumbu karang, berbahaya. Dipindahkan aja berapa meter gitu. Dan itu tugasnya akademisi untuk melakukan penelitian itu. Kemudian ada masyarakat masyarakat sekitar yang biasanya masyarakat itu yang tiap hari kan ngamatin, ini kalau pasang tertingginya itu sekian meter, terus pasang terendahnya itu sekian meter, jadi kayaknya kalau ditaruh di sini tuh kurang pas Pak, misalnya kayak gitu. Mereka berdasarkan pengalaman-pengalaman sehari-hari, dan itu penting juga untuk didengarkan. Jadi bergeraknya itu bukan pemerintah, bukan top down gitu ya, nggak pemerintah buat kebijakan laksanakan ya gitu, dia harus melihat juga masyarakat itu maunya seperti apa dengan kondisi yang ada yang selama ini mereka hadapin. Seperti contohnya di kasusnya yang Jamal itu, Jamal nggak masuk ya hari ini ya, kenapa mana tuh anak malam juga nggak masuk. Jadi yang Jamal itu kan yang jalannya kena erosi itu ya, karena nggak ada mangrove atau apa ya. Selain kalau mangrove kan memang tumbuhnya cukup lama. Nah, sementara mangrove itu ditanam, sebenarnya yang paling awal bisa dilakukan, yang paling cepat bisa dilakukan adalah membuat breakwater di situ gitu, penghalang gitu, sehingga tidak semakin tergerus gitu jalannya itu.
yang kasusnya Jamal. Jadi yang pertama itu ya proses musyawarah. Nah, termasuk salah satunya untuk membuat RT RW pun itu tidak bisa sembarangan atau hanya mengambil contoh dari daerah lain, tetapi penting untuk dilakukan survei awalan, kondisi lingkungannya seperti apa, sehingga muncullah akhirnya RT RW itu. Seperti yang saya pernah sampaikan di depan, di awal dulu, kayak lahan mana sih yang produktif, lahan mana yang tidak produktif, kayak di dekat rumah saya itu tidak produktif, jadi lahannya tuh paras, jadi dia cocok untuk dijadikan perumahan. Itu bisa menjadi dasar RT RW. Terus daerah Panji, wah lahannya subur, produktif, oh berarti di situ jangan dibangun perumahan, itu benar-benar dimanfaatkan untuk lahan produktif, misalnya kayak sawah, penanaman padi, jagung dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemarin tugas kalian saya sampaikan ke kalian. Setelah kalian mengamati di RT RW, misalnya kondisinya kayak gitu di daerah produktif di Panji tidak boleh jadi perumahan. Ternyata kenyataannya di situ malah sekarang berkembang banyak sekali perumahan misalnya. Itu salah satu contohnya. Nah, yang kedua, peran ekologi ekonomi terpadu. Jadi setelah musyawarah tadi, langkah yang kedua itu ini adalah tugasnya akademisi sebenarnya, membuat pemodelan, pemodelan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang terkait kalau misalnya di daerah ini dibangun sebuah pabrik dengan kapasitas luaran limbahnya seperti ini, bagaimana efeknya terhadap perikanan sekitar, bagaimana efeknya terhadap pertanian misalnya seperti itu. Itu dibuat modeling. Nah, modeling itu tidak asal memodelkan, jadi sebelumnya melakukan penelitian dulu di lapangan, dicek di lapangan itu di daerah A yang mau dibangun pabrik, rencananya untuk lokasi pabrik, itu terutama untuk lokasi-lokasi pabriknya tadi ya yang cukup rentan, misalnya adalah penyusunan RT RW nih, kira-kira pabrik ini boleh dibangun di daerah mana? Nah, itu kan perlu dicek. Oh, lokasi yang dekat pantai tapi tidak terlalu banyak properti right-nya atau sumber daya alamnya itu di daerah ini. Namun, di situ ada terumbu karang nggak? Oh, nggak ada, tapi sedikit misalnya. Agak jauh ke tengah. Nah, ketika ada seperti itu, tapi lahan yang lain udah nggak ada, cuma ini doang yang ada misalnya. Maka akademisi, dosen dan mahasiswa itu melakukan penelitian, memodelkan, dicek kira-kira kalau keluarannya limbahnya itu sekian persen, dengan menggunakan pipa jaraknya sekian, itu nyampe ke terumbu karang nggak? Itu ada pemodelannya. Nah, kalian itu belajar pemodelan dan optimasi terkait dengan kebijakan juga itu di kuliahnya Bu Ina, riset operasi dan optimasi. Nanti bisa ditanyain di situ, ada beberapa yang pencemaran perairan sebenarnya juga ada harusnya sih. Kayak untuk mengetahui yang pernah saya contohin itu, untuk mengetahui kalau yang di Python itu juga bisa, kayak Python itu kalian tuh bisa sebenarnya kalau mengadain penelitian di Python misalnya untuk skripsi. Jadi di Python itu kan keluarannya limbah itu berupa panas, berupa air yang cukup panas. Nah, itu kan juga akan mengganggu ikan, Nah, itu kira-kira sampai sejauh mana panasnya kalau misalnya didiemin dulu, ada perlakuan di situ, perlakuan pengolahan limbahnya otomatis berbeda ketika ditambak, beda dengan ditambak, karena ditambak itu mungkin limbahnya butuh diendapkan. Kalau yang panas ini berarti butuh didinginkan dulu, suhunya dibiarkan adem sedikit, baru ketika keluar ke laut itu sudah hangat, sehingga tidak terlalu berbahaya bagi ikan yang ada di sana. Itu bisa, karena Python kan besar. Kita ingin melihat misalnya selama beberapa tahun ini, efek adanya Python itu seperti apa terhadap ekosistem yang ada di laut. Bisa juga dijadikan acuan. Nah, itu ya. Itu cuma tata caranya aja yang dijelaskan di situ. Jadi intinya itu kita membuat skenario, model baru, men-skenario. Jadi kalau misalnya skenario misalnya pabrik ini tidak menggunakan pengolahan limbah yang sesuai SOP, kira-kira efek terhadap lingkungannya gimana? Persentase yang keluar itu kira-kira berapa persen? Ke lingkungan kira-kira berapa banyak yang akan mati, kerugian ekonominya kira-kira berapa? Kalau misalnya pabrik menggunakan standar pengolahan limbah yang sesuai standar, kira-kira seperti apa gitu. Kayak dulu saya memodelkan, kan rencana dulu ada pembangunan smelter nikel di Baluran. Jadi saya ke sana dulu ke pihak Baluran, ke kepala Baluran, ngobrol bagaimana sih
rencana yang diajukan sama smelter itu, karena di situ ada baluran yang nasional lah ya. Terus kemudian setelah melakukan pencarian data terkait jumlah pengunjung, terus kemudian di situ di sekitar baluran ada apa aja, homestay, terus ada pohon sebanyak berapa, hewannya apa aja, terus juga terkait dengan kondisi lautnya. Nah, baru setelah itu buat pemodelan. Memodelkan kira-kira pengaruhnya kalau smelter itu dibangun itu kayak gimana terhadap lingkungan sana gitu. Dan memang jelek. Intinya jelek lah kalau smelter itu dibangun, apalagi smelternya dibangun di dekat di tengah-tengah taman nasional. Akhirnya sekarang kan nggak dibangun tuh, karena banyak sekali yang tidak setuju. Dan di situ kami dari akademisi, saya dari akademisi membantu dari segi penelitiannya untuk menguatkan bahwa jangan gitu, jangan dibangun di sini. Nah ini perangkat property right. Jadi batasan ya. Prinsipnya itu mencakup batasan dalam penggunaan sumber daya. Tidak ada aturan yang jelas terkait dengan jumlah yang boleh diambil dengan ukurannya, bentuknya, misalnya kayak ikan misalnya kayak ikannya itu ukuran berapa sih yang boleh diambil, sehingga akan berpengaruh terhadap alat tangkap yang digunakan. Karena alat tangkap itu kan ada yang diameternya kan berbeda-beda. Semakin kecil diameternya, maka yang kecil-kecil, sangat kecil pun akan banyak yang tertangkap. Dan itu kan akan kan yang kecil-kecil itu harusnya bisa berkembang lebih banyak gitu untuk beberapa hewan yang bisa berkembang. Nah, itu yang akhirnya sama Susi kan dulu dibuat aturan boleh menggunakan alat tangkap apa aja. Kemudian monitoring kondisi sumber daya dan pengguna, pengeluaran sanksi jika ada pelanggaran. Ini adalah perangkat-perangkat yang perlu sebenarnya dibuat agar ekosistem itu berlanjut gitu, berkesinambungan ekosistem laut. Jadi juga dijelaskan ada perangkatnya juga, ada aturan hukumnya juga, ini nyambung hukum laut ya nanti jadinya. Ya, mekanisme mengatasi konflik itu seperti apa? Itu juga harus ada. Jadi pada dasarnya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan artinya memperhatikan aspek ekosistem dan lingkungan itu dapat dikelompokkan menjadi 5 poin penting. Yang pertama, 5 ya. Input kontrol. Input kontrol itu masukan dari kegiatan perikanan yang dapat dikendalikan. Contohnya, masukan yang dapat dikendalikan itu jumlah armadanya, jumlah armada penangkapan yang diperbolehkan untuk beroperasi. Gitu. Kemudian yang kedua, output kontrol. Keluaran dari kegiatan perikanan yang dapat dikontrol. Output ini adalah jumlah tangkapan atau kuota tangkapan yang diperbolehkan. Nah, yang ketiga, teknis dalam usaha penangkapan ikannya. Jadi kayak jenis dan ukuran alat tangkap yang diperbolehkan, terus musim penangkapan yang diperbolehkan. Itu masuk yang ketiga, technical measure. Jadi yang pertama itu input control, termasuk yang contohnya adalah armada penangkapannya, kapal yang boleh beroperasi seperti apa. Output kontrolnya adalah jumlah tangkapan atau kuota yang diperbolehkan. Technical measure, teknis penangkapannya, menggunakan alat tangkap seperti apa. Kemudian ecosystem based management yang dilakukan secara komprehensif ya, termasuk terkait dengan ekosistem, hasil tangkapannya, upaya penangkapan dan permintaan konsumen. Jadi disesuaikan, diatur gitu. Nah, ini yang harus berjalan secara sinergis. Nah, ini ya, ekosistem, fishing effort, demand konsumen. Jadi permintaan antara konsumen juga disesuaikan dengan itu. Nah, yang kelima, indirect economic instrument adalah alat pengontrol yang tidak secara langsung dipergunakan, namun merupakan hal penting yang sangat berpengaruh pada kegiatan perikanan. Contohnya pajak. Itu kan termasuk salah satu langkah untuk mengerem juga. Nah, ini adalah contoh penerapan perangkat-perangkat property right yang sudah diterapkan di negara lain. Kali ini saya mau sedikit menjelaskan tentang perikanan tangkap aja, contoh
pengaturan perikanan tangkap di negara lain. Untuk yang pengaturan tentang perikanan budidaya akan saya jelaskan pekan depan pada saat luring. Nah, ini untuk peraturan pengaturan perikanan tangkap di negara lain, contohnya Jepang. Nah, Jepang ini manajemen perikanan tangkapnya dilakukan fokusnya itu pada jumlah alat tangkap dan jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan. Tadi udah jelas ya, yang alat tangkap itu apa tadi, yang measure itu ya. Kemudian outputnya, hasil tangkapan yang diperbolehkan. Nah, input terkontrol yang dilakukan oleh Jepang adalah yang pertama, izin penangkapan. Jadi tidak semua orang boleh menangkap ikan, hanya nelayan yang telah memiliki izin yang boleh melakukan penangkapan ikan. Jadi nggak sembarangan. Nah, kira-kira menurut kalian di sini gimana? Di Indonesia gimana? Bebas kayaknya, Bu. Bebas ya? Nggak ada aturan ya? Asal pokoknya nangkep lah Iya, gitu. Bu. Di Jepang itu sampai disuruh izin gitu. Nah, bisa jadi mungkin kayak yang punya kartu nelayan yang boleh, otomatis kan dia ikut, kalau punya kartu nelayan ikut pembekalan, terus kalau ikut pembekalan kan dapat ilmu, jadi ketika menangkap juga tidak sembarangan gitu. Jadi arahnya ke situ, arahnya ke keberlanjutan sekali lagi. Jadi harus pakai izin gitu di Jepang. Terus kemudian, sebentar ada WA. Yang kedua, registrasi kapal penangkap ikan. Kapal yang digunakan untuk menangkap ikan adalah kapal yang sudah registrasi dan memiliki izin untuk menangkap ikan di laut gitu. Jadi nggak asal punya kapal bebas lah pokoknya menangkap ikan gitu, nggak. Keren ya memang Jepang itu. Karena mungkin di Jepang itu teknologinya sangat canggih ya. Semua orang karena memang pinter-pinter ya, merancang itu mereka pinter banget. Sehingga orang awam pun mungkin juga ahli dalam merakit-rakit kapal gitu. Jadinya kalau teknologinya canggih kayak gitu, mereka bisa mungkin bikin teknologi yang bisa menangkap ikan dalam jumlah banyak. Sehingga Jepang membuat aturan ke semua kapal gitu, yang terregistrasi, yang memenuhi izin, yang boleh beroperasi. Nah, sedangkan untuk output terkontrol, pemerintah Jepang menetapkan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan. Jadi jumlah tersebut dihitung berdasarkan itu. Jumlah ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap, jumlahnya dihitung ditentukan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, jumlah tangkapan yang diperbolehkan berdasarkan kondisi biologi ikan yang ditangkap. Jadi apa sih? Nanti ada di negara mana ya? Nanti ada di belakang, lupa saya negaranya. Jadi itu ikan, misalnya ikan apa sih namanya ya? Di Lukman itu banyak ikan apa ya? Yang pernah sampai banyak banget itu. Lemuru ya, Bu. Ya lemuru ya, yang sampai banyak banget itu. Sampai banyak banget akhirnya tidak termanfaatkan kan. Nah, itu kan juga sayang gitu. Nah, kalau mereka mendapatkan izin, dapat edukasi kan nggak akan sembarangan kayak gitu, juga melihat kondisi gitu. Kalau kondisi biologis ikan itu bukan yang itu ya, tapi yang diperbolehkan untuk ditangkap misalnya jumlahnya sangat banyak di Banyuwangi. Cuma kan bukan berarti harus diambil semua karena dia itu butuh untuk berkembang biak juga gitu. Jadi walaupun banyak tetap ditentukan maksimal satu kapal misalnya berapa ton gitu. Jadi dibatasin. Di Jepang seperti itu. Nah, sebagai penggerak dan untuk mempermudah kegiatan pengelolaan perikanan, pemerintah Jepang membentuk beberapa organisasi. Hanya untuk perikanan aja organisasinya seperti ini. Nah, yang pertama, yang merupakan bagian dari pemerintah nasional. Yang kedua, Fisheries Research Agency, lembaga penelitian, jadi khusus perikanan. Luar biasa nih. Jadi, kalau kita mungkin di bawah KKP ya, tapi kalau ini kan khusus penelitian untuk perikanan. Fisheries Experimental Center, penelitian di tingkat pemerintah daerah. Nah, kita belum ada tuh di tingkat daerah khusus penelitian perikanan. Walaupun ada programnya DKP, kayaknya nggak sampai. Banyak dosen sama mahasiswa sih kalau ini. Nah, kalau ini yang dimaksud ini urusan pemerintah, bukan kampus, tetapi dalam hal ini biasanya pemerintah itu bekerja sama dengan akademisi, entah itu kampus atau lembaga
khusus penelitian yang kayak LIPI misalnya bisa. Kemudian ada Fisheries Cooperative Association, ini untuk membantu ya terkait pendanaan ya. Asosiasi atau koperasi para pelaku usaha perikanan, terutama nelayan. Kayaknya ada juga ya di perikanan ya di Situbondo ya yang terkait bantuan dana itu ya di apa namanya ada ya? Saya pernah dikasih tahu tuh. Cuma itu bukan lembaga Kalau bantuan dana DKP, Bu. bukan ada namanya yang ngasih pinjaman dana. Dia bukan pemerintah tapi. Masa DKP ngasih pinjaman dana? Kalau DKP bukan pinjaman dana, saya apa? Dari perikanan tuh, Bu, apa? Bibit, ngasih bibit kalau salah. BBAP tak? Kalau DKP kayaknya masa DKP ngasih bibit? BBAP DKP kalau salah, Bu. Oh, DKP ngasih juga. Kayaknya, Bu. Kalau dinas itu setahu saya selama ini ya itu bantuin ada penyuluh kan, bantuin para nelayan, para petambak dan lain sebagainya terkait kayak misalnya proposal pengajuan bantuan ke pemerintah pusat itu mereka bantu juga. Terus kalau BBAP itu bantuin bibit memang ada bantuan bibit. Jadi mereka nggak ngasih bantuan uang tapi mereka ngasih bantuan bibit gitu. Bantuan modalnya berupa bibit gitu. Kalau BBAP, kalau DKP mungkin Iya. memang ada juga ya. Ada, Bu, kayaknya. Pak, kemarin dulu ada. Jadi ngajukan Berarti proposal kayak misalnya minta bantuan kayak kapal gitu, tahu buat oh nelayan. iya itu diajukan ke Ada kayaknya. itu diajukan ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Jadi yang punya kartu-kartu nelayan pokoknya dia punya kelompok itu bisa mengajukan bantuan. Kemarin yang di Gelung yang ada norinya itu ada nelayan kan, dia ngajukan bantuan juga. Tapi kayaknya dapatnya cuma ini. Karena tergantung kan ya bantuan dari pusat atau dari Dinas Perikanan, Dinas Perikanan, dari Perikanan Jawa Timur itu adanya program apa, kayak alat pancing, kadang mereka kan muluk-muluk ya. Warga kan mau, oh ini kalau bantuan pasti gede nih nilainya gitu. Yang mereka harapkan itu ke arah itu biasanya. Cuma ya disesuaikan dengan yang program yang ada di provinsi seperti apa kayak gitu. Tapi mereka sudah menyediakan fasilitas seperti yang Adit bilang bantuan itu. Cuma kalau dari Dinas Perikanan langsung saya belum pernah tahu. Cuma memang itu lewat Dinas Perikanan, cuma diajukan ke provinsi gitu. Nah, ini. Jadi pelajarannya dari praktek pengelolaan usaha perikanan tangkap di Jepang ada dua yang bisa kita ambil. Yang pertama, sistem perizinan benar-benar dijadikan sebagai input kontrol, bukan dikaitkan dengan besarnya penerimaan pajak atau non pajak yang akan diterima. Jadi bukan, ayolah izinin, saya kan sudah bayar segini, bukan gitu ya. Tapi benar-benar sistem perizinan itu ketat gitu sama Jepang. Kayak mungkin terkait sama alat tangkap yang digunakan, yang dibawa, oh ini nggak sesuai nih dengan SOP, nggak boleh gitu. Jadi bukan masalah suap, intinya tidak gampang disuap lah gitu ya. Tidak gampang menerima upeti gitu maksudnya. Ini kan terkait dengan oh, artinya bukan dari besarnya penerimaan pajak atau pajak kan sudah ditentukan. Terus lebihannya itu loh nggak ada kayak gitu-gitu. Kemudian yang kedua, sistem kelembagaan organisasi pengelola pelaku usaha perikanan tangkap yang terstruktur dan sistematis. Di mana tidak ada pelaku usaha perikanan tangkap yang berdiri sendiri atau individual, tetapi setiap pelaku usaha wajib menjadi bagian atau anggota koperasi atau asosiasi, tergantung dari besarnya skala usaha. Kalau tambak itu hatchery itu kan ada asosiasinya juga ya, apa namanya dah, so misalnya itu Perpila ya. Kalau yang asosiasinya Perpila atau apa ya, Dit? Yang untuk hatchery itu, yang pemilik hatchery. Nah, kalau yang perikanan tangkap di Jepang itu juga ada asosiasinya. Jadi, mereka harus bergabung dengan asosiasi. Kenapa? Karena dengan bergabung dengan asosiasi atau koperasi, kalau koperasi mereka bisa dapat bantuan dana. Asosiasi mereka bisa dapat edukasi gitu. Bagaimana sih cara penangkapan yang akan menjamin keberlanjutan ekosistem laut. Jangan-jangan yang saya lakukan bisa membunuh ikan-ikan, malah
melestarikan ikan, tapi malah menghabiskan generasinya ikan misalnya, kayak gitu-gitu kan, itu butuh informasi, dan informasi itu akan mudah didapatkan ketika bergabung dengan asosiasi atau komunitas. Nah, ini Australia. Nah, Australia itu pemerintah negara bagian memiliki tanggung jawab untuk mengelola perikanan dalam 3 mil laut dari garis pantai. Jadi kayak daerah ya, negara bagian itu sampai 3 mil laut dikasih wewenang untuk mengelola lautnya. Sama halnya dengan Jepang, Australia juga menerapkan input control dan output control. Di bawah manajemen perikanan, Australia Fisheries Management dapat mengalokasikan 4 jenis izin. Yang pertama, hak konsesi penangkapan ikan, izin penangkapan ikan, izin riset ilmiah, riset aja harus izin penangkapan untuk kapal ikan asing. Kemudian, ini juga sama tadi ya. Nah, ini contoh ininya, lokasi-lokasinya. Kayak perikanan ikan karang itu di daerah mana, itu sudah dibuat petanya oleh Australia. Nah, ini. Australia itu memplotkan setiap wilayah perairannya. Setiap wilayah perairan memiliki fungsi sebagai lokasi penangkapan dari jenis ikan yang telah ditentukan. Sehingga armada dan alat tangkap yang beroperasi juga terbatas sesuai dengan jenis ikan yang menjadi tujuan tangkapan. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih antar para nelayan serta mempermudah kontrol dari pemerintah. Nah, otomatis untuk tahu di sini itu lokasinya adalah lokasi ikan karang, di sini lokasi apa, udang dan lain sebagainya, tuna, skipjack dan lain-lain, itu kan butuh penelitian yang mereka lakukan. Nah, itu. Jadi untuk menjamin kenyamanan masyarakat atau menjamin kenyamanan warganya, mereka melakukan plot-plot dulu, survei dulu. Oh, di sini lokasi yang banyak untuk udang, sehingga nanti masyarakat yang mau menangkap tuna, skipjack itu ke sana, dan itu dibatasin juga kan, nanti izin mereka kan, izin yang melakukan penangkapan di situ kapal ini, yang di sana ini gitu. Jadi sudah tertata rapi. Sehingga tidak akan ada konflik-konflik di tengah laut antar nelayan yang satu dengan nelayan yang lain. Nah, kalau perikanan udang dipusatkan di Australia bagian utara. Perikanan pelagis terutama tuna dan cakalang dipusatkan di bagian barat. Ini utara ya. Di bagian barat, selatan, dan timur Australia itu ikan pelagis dengan menggunakan alat tangkap trawl. Sedangkan di bagian tenggara dipusatkan untuk perikanan skala kecil yang menggunakan alat tangkap gillnet, pancing, dan perangkap dengan tujuan penangkapan kerang-kerangan, cumi-cumi, dan ikan pelagis kecil. Jadi untuk udangnya itu di bagian utara. Dan ini proses untuk mengetahui hal-hal yang seperti itu tidak mudah. Jadi pemerintah itu otomatis juga mengeluarkan dana untuk proses riset itu, untuk mengetahui titik-titik mana sih. Nah, bisa jadi memang alat yang digunakan juga adalah alat teknologinya mereka juga canggih kan, untuk mengetahui di sini lokasinya jenis ikan apa gitu, sehingga sangat bermanfaat untuk warganya. Ini penting banget ini kalau di Indonesia bisa kayak gini tuh jadi enak. Oh, lokasi ikan tuna skipjack itu di daerah ini. Nah, ini. Jadi mereka menerapkan, ini udah jam berapa ya? Jadi mereka menetapkan membuat sebuah lembaga riset, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, CSIRO, yang menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan udang secara berkelanjutan. Jadi khusus untuk pengelolaan udang. Nah, yang kamu tahu ada nggak, Dit? Yang selama ini kan Adit di udang. Ada nggak komunitas atau organisasi yang terkait dengan pengelolaan udang? Pengelolaan yang gimana ya? Setahu kamu pemerintah Indonesia itu udah punya belum yang punya organisasi kayak gini loh, kayak Australia itu loh, yang punya organisasi yang terkait pengelolaan udang. Kalau organisasi tergantung masih sendiri-sendiri dari para pengusaha, Bu. Jadi organisasi ya pengusaha hatcher biasanya yang beda-beda. Asosiasi itu ya komunitas ya biasanya cuman. Iya, kalau masalah
udang biasanya ya komunitas dari sesama. Kalau kayak ayah kan teknisi Bu, jadi Ah, komunitasnya sesama teknisi Bu, konsultasinya. iya. Jadi ini ya, apa sih namanya? Masih belum ada lembaga khusus kayaknya di Indonesia, masih belum. Nanti saya coba cek deh. Sepertinya sih belum pernah dengar lembaga yang khusus Belum Pak. menangani soal satu jenis. Kan ini cuma ngurusin udang tok kan. Jadi organisasinya, lembaga risetnya itu hanya untuk terkait dengan industri udang tok. Penelitiannya itu satu lembaga ini hanya untuk terkait udang gitu loh. Nah, dia menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan udang secara berkelanjutan. Secara umum juga sih, tapi di sini lebih ditekankan ke udang. Yaitu aspek sumber daya, aspek lingkungan, dan aspek ekonomi. Nah, pada aspek sumber daya dilakukan pengkajian stok udang untuk menetapkan output terkontrol. Ini kan susah ya. Kalau dipikir, gimana caranya tahunya stok udang berapa gitu. Nah, itu pengkajian melalui riset dan juga pakai teknologi. Kemudian dibuat pemetaan. Jadi setelah dikaji stok udang berapa, dibuat pemetaan untuk memudahkan nelayan untuk memprediksi lokasi penangkapan. Selanjutnya, kegiatan penangkapan udang diarahkan pada maksimum economic yield agar kegiatan penangkapan berlangsung efektif, jadi yang cukup banyak, efisien, dan memberikan keuntungan yang optimal. Yang kedua, pada aspek lingkungan atau ekosistem. Yang pertama dilakukan adalah menjaga dan melindungi daerah pemijahan dan nursery ground ikan yang terdiri dari daerah padang lamun dan mangrove dari kegiatan penangkapan ikan. Jadi tidak boleh nangkap di daerah-daerah itu gitu, karena itu daerah masih tumbuh kan, masih bayi lah. Kemudian dilakukan penetapan pelolosan pada jaring trawl untuk membebaskan penyu dan hasil tangkapan sampingan lainnya. Selanjutnya dilakukan pengawasan terhadap sumber daya ikan yang terancam punah maupun dilindungi. Yang ketiga, pada aspek ekonomi, jadi sumber daya diperhatikan, stoknya, kemudian aspek lingkungan ekosistemnya, ketika terkait keberlanjutan udang itu, dan ikan juga pemijahannya, tempatnya dia memijah, berkembang biak, dan yang ketiga pada aspek ekonomi. Ditetapkan input terkontrol berupa jumlah, ukuran armada penangkapan, dan musim penangkapan yang diperbolehkan yang sesuai dengan stok udang. Kegiatan penangkapan juga mempertimbangkan keefektifan dan efisiensi kegiatan penangkapan agar terdapat keuntungan dalam pelaksanaannya. Jadi biar warga itu tidak rugi di band solar ya. Kan sering tuh kayaknya Alif melaut cuma dapat segini bu, rugi bu gitu. Kasihan kan jadinya nelayan-nelayan itu udah rugi di bensin, tenaga, capek gitu jadinya. Jadi nggak bahagia gitu. Nah, yang dilakukan di Australia seperti ini. Jadi agar benar-benar masyarakat itu ketika melaut intinya diinfoin musim ini nggak terlalu banyak, udah ke daerah nangkep di daerah ini aja gitu. Jadi nggak jadi diarahin sehingga nanti hasilnya mereka maksimal yang bisa ditangkap. Nah, ini sustainable-nya ya, peran ekosistem ekonomis, penjelasan dari yang tadi. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari pengelolaan usaha perikanan di Australia, perikanan tangkap, pemetaan setiap wilayah perairannya untuk lokasi penangkapan dari jenis ikan yang telah ditentukan. Sehingga armada dan alat tangkap yang beroperasi juga terbatas sesuai dengan jenis ikan yang menjadi tujuan tangkapan. Jadi pemetaannya itu bukan cuma lokasi ikan ada di sini, tapi armadanya pun sudah ditentukan juga. Jadi armada yang boleh menangkap ikan tuna skipjack di daerah mana tadi, Tenggara ya, itu yang seperti apa. Itu jadi nggak ada tumpang tindih, nggak ada rebutan hasil tangkapan. Hal ini dijelaskan ya. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih pemanfaatan wilayah perairan antara para pelaku usaha penangkapan ikan atau para nelayan, sehingga mempermudah pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikannya. Ini sebenarnya juga meringankan tugas pemerintah. Nggak akan ada konflik-konflik kan antara nelayan, karena masing-masing udah dapat lokasi sendiri-sendiri gitu. Jadi yang skipjack, yang cakalang, terus kemudian yang udang gitu di daerah mana udah ditentukan lokasinya. Nah, yang paling penting yang dilakukan oleh Australia, pelajaran yang bisa kita ambil, mereka melibatkan lembaga riset.
untuk mewujudkan pengelolaan perikanan berkelanjutan pada spesies dan komoditas utama mulai dari hulu hingga ke hilir. Karena jadi mereka tahu bahwa penting untuk mengetahui, nah, lembaga riset ini kan yang akhirnya mengetahui titik-titik lokasi ikan itu di mana itu kan dari lembaga riset. Jadi mereka kerjasama sama lembaga riset untuk melakukan pemetaan tadi. Jadi nggak asal apa ya, intinya bukan apa, jadi mereka tidak asal bergerak apa sih namanya ya, tapi berdasarkan penelitian, berdasarkan bidang ilmu, tidak asal sok-sokan menguasai ilmu yang tidak mereka pelajari, tidak mereka kuasai gitu. Jadi mereka menyerahkan kepada ahlinya, yaitu melalui akademisi-akademisi untuk melakukan riset terkait dengan pelestarian perikanan yang ada di situ. Nah, ini yang terakhir ya, United Kingdom. Pengelolaan perairan di UK melakukan kontrol terhadap input, kontrol, dan technical measure. Pengaturan input terkontrol dilakukan dengan cara kapal ikan harus berlisensi. Ini lebih kuat lagi ya, lebih susah lagi. Dan dalam aktivitas penangkapannya juga menggunakan output control berupa sistem kuota penangkapan yang diperbolehkan. Selain untuk konservasi, tindakan teknisnya berdasarkan Undang-Undang Uni Eropa yang meliputi ukuran minimum ikan yang boleh ditangkap, ukuran minimum mesh size, batasan area, dan pembatasan pada beberapa jenis alat tangkap. Nah, ini yang dilakukan di UK ya. The UK quota is set annual by the EU. Britain then processes into quota bundles which are given to trade bodies known or fisher producer organization. Jadi mereka punya organisasi khusus untuk produksi ikan. Terkait pengetahuan tentang ikan itu di mana, member of the FPO majority owner vessel of 10 meters can seal the quota bundles of other fishermen. Jadi jaraknya itu antar apa namanya? Kalau di Australia tadi kan diatur kapal-kapal yang boleh menangkap ikan, menangkap udang, itu kapal yang kayak gimana. Nah, kalau di sini yang tergabung dalam, jadi nelayan-nelayan itu harus tergabung dulu dalam suatu komunitas, suatu organisasi. Kemudian setelah itu mereka kapal-kapalnya itu jaraknya ketika melakukan apa namanya proses penangkapan itu tidak boleh kurang dari 10 meter. Ini meter ya. Panjangnya ini terkait panjangnya juga lebih dari 10. Bukan jaraknya. Panjangnya ya. Nah, ini. Berdasarkan gambar tadi, penentuan kuota dilakukan oleh Uni Eropa, kemudian kuota tersebut dibagi berdasarkan besarnya laut kepada negara-negara Eropa seperti New South Wales, Irlandia Utara, Inggris, dan Skotlandia. Dari kuota yang ditentukan Uni Eropa, Inggris memperoleh kuota ikan pelagis 77,3%. Wah, ini sampai sedetail ini. Nah, ini juga pengaturan di Inggris dilakukan oleh Fish Producer Organization, jadi diatur oleh mereka. Nah, pelajarannya dari terkait dengan pengaturan pengelolaan perikanan yang di United Kingdom, sistem pengatur ya dia tidak boleh gitu masuk angin. Sistem pengaturan input kontrol yang dikombinasikan dengan output kontrol dengan cara kapal ikan harus berlisensi dan diberi jatah kuota penangkapan yang diperbolehkan, dikasih jatah. Tapi lebih ini ya, lebih ketat dibanding Australia sepertinya. Dia harus berlisensi di UK. Kemudian yang kedua, yang terakhir, sistem pengaturan technical measure untuk kepentingan konservasi melalui regulasi yang mengatur ukuran minimum ikan yang boleh dipasarkan, ukuran jaringnya, mata jaringnya, di jaringnya itu, terus area penangkapannya dibatasi juga, dan pembatasan beberapa jenis alat tangkap. Itu insya Allah yang bisa saya sampaikan terkait dengan beberapa pengaturan pelestarian perikanan yang ada, perikanan tangkap yang ada di negara lain, tadi di Jepang, di Australia, dan juga di UK. Nah, nanti kalian bisa membandingkan atau mencari-cari di Indonesia udah ada belum ya kayak gitu. Itu bisa jadi sharing buat kita yang ada di Indonesia.
seperti itu. Ada yang mau didiskusikan? Saya baru lihat itu ya, baru lihat yang kalian RT RW-nya, baru tadi classroom, baru buka classroom.